Yo, hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan saya lihat itu baru 18 ya yang subscribe-nya, dan hari ini udah 31. Berarti ada peningkatan. Pokoknya mah nuhun badak sebandungan yang udah subscribe. Semoga dipermudah segalanya, rezekinya lancar juga. Di vlog kali ini saya akan membahas pengalaman pertama masuk klub Satria F Bandung Club, salah satu klub yang ada di Bandung dari sekian banyak klub. Pertama saya masuk itu di tahun 2015, waktu kopdarnya itu masih di daerah Ujung Berung, lebih tepatnya Bandung Timur Plaza atau BTP ya. Selang beberapa tahun ke depan si BTP itu direnovasi, dan sampai sekarang itu jadi berubah nama menjadi Ubertos, dan Kopdaran pun pindah ke daerah Soekarno-Hatta, lebih tepatnya di Jabar Express. Oh ya, bahasan tentang Satria F Bandung Club, kan dulu itu berdirinya di daerah Rancaekek, depan Brimob. Apa namanya ya, lebih tepatnya itu depan Telkom. Jadi saya mau menceritakan seluk beluknya gitu SFBC, dan saya mau di video ini mau minta izin kepada para pendiri dan para pengurus untuk membahas tentang SFBC. Apa saja yang akan saya bahas, monggo silahkan disimak video ini sampai selesai ya. Kalau misalkan ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dikoreksi. Saya itu kan pas pertama masuk itu pelangap pelongong gitu, masih culun juga, nggak kayak sekarang. Sekarang udah tampan walaupun nggak maksimal. Anjir, kalau nggak dipuji sama diri sendiri, mau dipuji sama siapa lagi gitu kan. Jadi ke intinya aja, 2015 sampai sekarang, tapi sekarang beberapa tahun ke belakang saya nggak aktif, cuman aktif di grup karena kebetulan saya udah menjadi member nggak aktif, cuman numpang nama doang. Ya mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan dari Satria F Bandung Club pastilah ada yang memaklumi, ada juga yang cemburu, mungkin cemburu sosial. Si ini mah gini, si ini mah gini. Ya intinya mah saya nggak mau berburuk sangka. Pokoknya mah nuhun udah mau mengerti keadaan saya, mau memahami juga. Untuk teman-teman yang mau ikut gabung di SFBC, bisa langsung datang aja atau disimak video ini sampai selesai. Apa aja persyaratannya? Yang pertama itu kan klub itu satu varian ya. Kalau saya jelaskan secara rinci itu maksudnya melanggar karena sudah ada beberapa bahasan di YouTube tentang komunitas. Kalian cari tahu lah di situ, apa itu klub, apa itu komunitas, apa itu single fighter, apa itu geng motor, pasti tahu lah, pasti bisa membedakan juga. Dan saya nggak mau membahas tentang itu, pasti konten saya nantinya kedepannya nggak bakalan bisa dimonet, soalnya bahasanya hampir sama. Jadi intinya mah di vlog kali ini saya membahas pengalaman saya aja, apa yang saya rasain, suka dukanya gitu. Anjir, suka duka. Ya pokoknya mah simak aja terus video ini sampai selesai. Waktu dulu saya persyaratannya cuma diminta aktif selama beberapa bulan. Setelah aktif ada pelantikan kayak semacam diklat gitu. Tapi entah untuk kepengurusan yang sekarang, karena saya jarang komunikasi ya sama mereka, sekali lagi mohon dimaklum ya. Dan pas di video yang kemarin itu saya nggak kopdar,
mohon dimaklumi lagi karena lagi fokus bikin konten juga. Karena tujuan saya masuk itu ke komunitas itu pengen pengen memajukan atau berambisi membuat nama SFBC itu dikenal. Bukan berarti saya aja ya, mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan di SFBC atau di luaran SFBC pastilah punya tujuan yang kayak saya. Tergantung kitanya mau memajukan klub itu seperti apa, karena setiap orang punya persepsi dan mindset yang berbeda-beda kan. Dan di vlog kali ini mungkin ini salah satu cara saya supaya nama SFBC lebih maju lagi, lebih kompak lagi, lebih solid lagi. Karena di era sekarang, era digital, era modern, semua orang pasti punya smartphone. Gak semua orang, rata-rata lah pasti punya smartphone. Kembali ke Taufik, bukan Muhammad Taufik ya, salah satu member SFBC dulu. Sekarang dia lagi nggak aktif. Ya, kembali ke bahasan yang tadi, apa aja persyaratan mau masuk SFBC itu seperti apa. Yang pertama, kalian itu harus punya motor. Nggak lucu kan kalau nggak punya motor tapi pengen masuk. Tapi bisa aja kalau mau silaturahmi, dipersilahkan, dimonggokan juga, welcome kita mah. Jadi panjang lebar membahasnya. Ya, yang pertama kalian harus punya motor, pabrikannya Suzuki, mereknya Satria FU, boleh yang karbu, boleh yang injeksi juga. Itu salah satu persyaratannya. Terus yang kedua, kalian harus rutin atau harus aktif biar dari para pengurus bisa menilai kalian dan mudah juga untuk dilantiknya. Apalagi kalian yang punya kontribusi terhadap si klub tersebut pasti tereh lah diangkat kumah digubrakan. Ya, maksudnya bakalan cepet dilantiknya. Terus yang ketiga, kalau sekarang itu dengar nggak ada uang kas, cuman saridona. Kalau di era saya, kok era sih? Ya, di zaman saya itu ada uang kas. Dulu itu nominalnya nggak besar sih, cuman berapa ya, 2.500 kalau nggak salah. Ya, 2.500 itu per setiap kopdar. Dalam sebulan itu berarti 10.000 ya. Uang kas itu buat apa? Uang kas itu buat kalau suatu saat nanti ada papait. Apa itu papait? Ya, istilahnya mah ada musibah gitu kan. Musibah itu nggak ada yang tahu, baik di diri kita atau di keluarga member atau baraya. Nah, si uang tersebut bisa didonasikan, ya kurang lebih seperti itu, didonasikan buat yang lagi mengalami musibah. Atau lebih tepatnya, misalkan kita mau kopdar nggak punya duit, bisa minjem dari sana dulu mah. Sekarang juga masih kayak gitu kemungkinan. Karena saya terus terang untuk kepengurusan yang sekarang juga emang sayanya yang kurang aktif. Jadi kurang tahu juga untuk kepengurusan yang sekarang. Oh iya, saya belum say hello untuk para pendiri dari mulai 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. Assalamualaikum, kumaha damang. Khususnya buat Kang Tony, Kang Usep, terus buat Mang Adi juga, buat Endel, buat Mang Juri, terus siapa lagi, Kang Arif, terus Mang Andri, Mang Yandi, Mang Tatang. Pokoknya buat para pendiri, sehat terus, sukses terus.
Oh iya, tadinya mau di segmen berikutnya saya siapa aja sih yang mendirikan SFBC. Jadi saya keceplosan sekarang. Oh iya, pokoknya mah itu yang saya sebutin tadi para pendiri SFBC. Kembali ke bahasan apa aja persyaratannya. Yang pertama itu punya motor 1.3 FU. Terus yang kedua diminta rutin. Terus yang ketiga istilahnya mah apa ya? Ya mere saridona gitu ke ruang kas. Yang keempat itu tong poho maca bismillah. Namun misalkan rek init kopdar. Eta sih nu penting mah aya izin ti pihak keluarga oge. Pokona mah lamun misalkan anu boga kabogo ulah waka dibawa ka kopdaran karena kunaon. Ntar aja saya bahas di segmen berikutnya karena udah cukup panjang lebar saya wawalak-wakan atau bercuap-cuap atau ngebacotnya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Dibabarikan rezekina keur meuli kuota, amin ya robbal alamin. Pokoknya mah nuhun badag sabandungan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video. Thank you for watching. Nuhun badag sabandungan, thank you nya.